Ya, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Bante. Buddhaya. Selamat pagi, Bante Namo Buddhaya. Ya, baik. Jadi, berhubung saya masih di luar, maka kuliah hari ini juga masih menggunakan online. Baru besok kita akan kuliah offline. Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah dibahas minggu lalu, yang saya memberikan link berkenaan dengan jhana, bagaimana jhana dalam apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, terutama yang ada di dalam suta-suta, dan juga pembedaannya dari yang ada di dalam Abhidhamma. Kalau dalam suta, biasanya terutama adalah yang berkenaan dengan rupa jhana, itu terdiri dari 4, yaitu jhana pertama, jhana kedua, ketiga, dan keempat, atau disebut sebagai Padhama jhana, Dutiya jhana, Tatiya jhana, dan Catuta jhana. Tetapi kemudian di dalam Abhidhamma diperdetil lagi, jhana terutama adalah rupa jhana terdiri dari 5, yaitu ada yang 5 pancama jhana. Yang sebenarnya ini adalah penjelasan lebih detail dari apa yang terdapat di dalam suta. Pada hakikatnya adalah sama. Hanya saja di dalam Sutta Pitaka, dalam Padhama jhana biasanya di situ mengacu kepada yaitu kondisi batin, yang mana di sana disertai dengan 5 faktor, yaitu vitaka, vicara, piti, suka, dan ekagata. Jadi vitaka adalah batin yang katakan mencecar atau yang membawa seluruh kondisi batin ke objek yang diperhatikan. Terutama di sini adalah ke objek yang sifatnya adalah nilai-nilai luhur di dalam ajaran Buddha atau nilai luhur Dhamma. Itu batin yang mengarahkan ke sana, batin yang mencecar ke nilai luhur ini adalah vitaka. Kemudian yang kedua adalah vicara, adalah kondisi batin yang mempertahankan. Jadi ada vitaka, ada vicara. Jadi vitaka yang membawa seluruh kondisi batin kepada objek, sementara vicara adalah yang mempertahankan. Nah, kemudian dalam jhana pertama itu ada kegiuran, piti, dan juga ada suka, kebahagiaan, yang karena batin memang mengarah kepada objek, maka juga di situ ada ekagata, yang artinya adalah penyatuan batin, ekagata. Dari kata eka dan kata has gone to the oneness. Jadi artinya batin sudah menyatu ke dalam penyatuan. Jadi mengarah ke dalam penyatuan. Nah, itu ada 5 faktor yang ada di dalam jhana pertama. Yang dengan Abhidhamma itu sama. Jadi dalam Abhidhamma juga jhana pertama sama dengan yang disebutkan di dalam utamanya di suta-suta. Nah, tetapi kemudian dalam Sutta Pitaka jhana kedua adalah lenyapnya vitaka dan vicara. Kalau tadi jhana pertama ada vitaka dan vicara, jadi ada batin yang mengarah atau membawa keseluruhan batin ke objek, dan ada vicara, yaitu yang mempertahankan. Tetapi di dalam jhana kedua, itu vitaka dan vicara itu sudah tidak ada. Yang ada adalah piti, suka, dan ekagata. Ya, jadi ada kegiuran, kebahagiaan, dan juga ada penyatuan batin. Tetapi di dalam Abhidhamma, jhana kedua ini dijelaskan sebagai lenyapnya vitaka. Tetapi vicara masih ada. Jadi vitaka lenyap, tetapi vicara masih ada. Jadi ada vicara, ada piti, suka, dan ada ekagata. Ya sebenarnya boleh dikatakan sebenarnya penjelasan lebih detail. Jadi sebelum yaitu
wicara lenyap, sementara vitaka sudah lenyap, itu dikatakan sebagai pencapaian jana kedua di dalam Abhidhamma. Tetapi di dalam Sutta Pitaka, jana kedua adalah lenyapnya vitaka dan wicara. Nah, yang ketiga, yaitu jana ketiga, dalam terutama adalah Sutta Pitaka, nah piti, kegiuran itu lenyap. Jadi ada vitaka, wicara, piti juga lenyap. Maka di sana suka dan ekagata. Nah, tetapi di dalam Abhidhamma, di situ yang dikatakan sebagai jana ketiga adalah jana kedua di dalam Sutta Pitaka. Nah, jadi kalau dalam Abhidhamma, jana ketiga itu adalah ada piti, suka, dan ekagata, yang lenyap hanya vitaka dan wicara. Nah, ini yang membedakan. Kemudian juga pada jana keempat, bahkan suka itu juga sudah lenyap. Jadi batin sudah seimbang. Itu menurut Sutta Pitaka. Jadi hanya batin yang menyatu, ada penyatuan batin saja. Nah, tetapi di dalam jana keempat menurut Abhidhamma, itu mengacu kepada jana ketiga di dalam Sutta Pitaka. Jadi suka itu masih ada. Yang lenyap adalah vitaka, wicara, piti. Tetapi suka ekagata masih ada. Nah, hanya kemudian dalam jana kelima Abhidhamma, yang itu tidak disebutkan di dalam Sutta Pitaka, nah jana kelima dalam Abhidhamma yang di situ hanya ekagata, itu mengacu pada jana keempat di dalam, yaitu Sutta Pitaka. Nah, ini yang membedakan secara singkat. Tetapi yang penting lagi adalah bukan yaitu mengacu kepada semata-mata pencapaiannya, tetapi juga lebih kepada bagaimana cara untuk mencapainya. Itu yang juga penting untuk kita bahas. Karena selama ini ketika seseorang bermeditasi, yaitu meditasi yang arah tujuannya adalah untuk ketenangan batin, pencapaian jana. Nah, pada umumnya seseorang ini hanya mengacu kepada yang terpenting meditasi itu adalah batin fokus pada objek. Itu saja. Sementara sebenarnya apa yang disampaikan Sang Buddha dalam khutbah-khutbah beliau itu ada beberapa syarat, ada beberapa faktor, ada beberapa latihan yang juga harus disertakan di sana. Dari latihan-latihan inilah nanti mengarah kepada batin yang begitu tenang, sedemikian tenang, yang itu adalah pencapaian jana. Tetapi sebelum batin itu tenang, ada beberapa latihan juga yang mesti diperhatikan. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam khutbah-khutbah beliau banyak sekali. Nah, sehingga di sini dalam ajaran Buddha, dalam agama Buddha, seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, yang harus juga diperhatikan agar batin mengarah kepada jana, pencapaian ketenangan yang tinggi. Yang pertama, seseorang harus memiliki moralitas. Itu juga penting. Karena apa? Pencapaian jana itu adalah lenyapnya kotoran batin, terutama adalah rintangan batin yang itu adalah kasar. Maksudnya bukan kasar, tetapi lebih halus. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa melenyapkan kotoran batin yang halus kalau kotoran batin yang kasar ini belum dilenyapkan? Dan kotoran batin yang kasar itu tidak lain adalah kotoran batin yang kemudian sudah termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan dan juga ucapan. Orang yang melakukan seperti pembunuhan atau melukai makhluk lain dengan jasmani, mencuri atau mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan tindakan asusila, sampai berbohong, mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata penuh fitnahan, bahkan mabuk-mabukan, itu adalah manifestasi dari kotoran batin yang kasar. Nah, kalau yang kasar ini belum dilenyapkan, bagaimana seseorang bisa membawa batin untuk mencapai ketenangan di mana
kotoran batin yang lebih halus itu harus lenyap. Maka yang kasar ini harus dilenyapkan terlebih dahulu. Dan untuk melenyapkan yang kasar inilah kemudian seseorang dianjurkan untuk mempraktikkan latihan kemoralan. Apakah itu seorang berumah tangga, seorang pabacita, agar batinnya mengarah kepada pencapaian jana, yang pertama harus punya kemoralan. Untuk apa? Untuk mengendalikan kotoran-kotoran batin yang sifatnya kasar. Nah, kemoralan itu penting untuk dilakukan. Kalau di dalam kebikuan namanya patimokkha sangwara. Jadi mengendalikan sesuai yaitu patimokkha atau sesuai aturan kemoralan bagi seorang biku. Terutama kalau kemudian kalau seorang berumah tangga ya setidaknya adalah 5 aturan kemoralan. Yang ditambah kalau misalnya yang memungkinkan dan sebenarnya sangat memungkinkan juga adalah praktik 8 sila. Setiap di hari minimal adalah upusata. Dan juga kalau untuk samera ya 10 sila. Atas sila ini ada 8 sila dan aturan-aturan lainnya. Nah, mempraktikkan kehidupan yang bermoral ini sangat membantu seseorang dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang lebih halus. Karena yang kasar terkendali, yang kasar itu katakan tidak ada, maka tinggal seseorang menghandle yang halus di dalam bermeditasi. Bayangkan kalau misalnya kemoralan kita tidak terjaga, yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah pikiran yang kacau, bagaimana kita bisa menghandle yang lembut, kotoran batin yang lembut, kalau yang kasar saja itu belum bisa dihandle. Itulah kemoralan penting untuk dimiliki. Nah, yang kedua adalah seseorang juga dianjurkan untuk memiliki indriya sangwara. Nah, indriya sangwara itu adalah pengendalian indera. Ya, kita memiliki indera mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga indera pikiran. Nah, pengendalian indera ini juga penting. Karena apa? Banyak kotoran batin ini muncul bersamaan dengan ketika 6 indera ini kontak dengan objek. Artinya ketika mata melihat, kemudian di situ bisa memunculkan kotoran batin. Apakah itu keserakahan atau kebencian, itu bisa muncul. Ketika melihat objek yang tidak menyenangkan, kebencian muncul. Ketidaksukaan muncul, patiga muncul. Rasa gelisah, yaitu yang mungkin di hati ada cemburu, itu bisa muncul. Tapi ketika muncul yang menyenangkan, keserakahan muncul, kemelekatan muncul, keinginan tanha juga muncul. Kotoran batin muncul dalam ketika melihat. Demikian pula dalam kita mendengar suara yang merdu, muncul kemelekatan, keserakahan. Mendengar suara-suara yang tidak enak, suara-suara kasar, mungkin fitnah, kata-kata yang tidak menyenangkan, muncul gejolak pikiran kebencian. Nah, mengendalikan indera dalam artian juga adalah menjaga gejolak pikiran yang muncul disebabkan indera-indera kita berhubungan dengan objek, itu juga penting untuk dilakukan. Ya, jadi meditasi yang arah tujuannya adalah batin yang tenang, itu juga harus di situ didukung, disokong dengan pengendalian indera. Indriya sangwara, mengendalikan indera. Artinya senantiasa menjaga 6 indera agar ketika kontak dengan objek-objek luar tidak memunculkan kotoran batin. Ya, jadi ini juga penting. Pada saat melihat, lihat batin kita. Pada saat mendengar, lihat batin kita. Pada saat membaui, lihat gejolak pikiran kita. Ada tidak keserakahan? Ada tidak yaitu kebencian, ketidaksukaan. Bahkan pada saat makan, lihat dalam batin, ada tidak keserakahan, ada tidak kebencian. Nah, itu juga penting untuk dilakukan di sana, agar begitu duduk, begitu mengamati batin, batin sudah cenderung tenang. Karena apa? Indrianya terkendali. Maka indriya sangwara ini juga penting untuk dilakukan. Nah, dalam mengendalikan indera,
atau indera sangwara juga bisa diartikan sebagai menutupi indera, karena sangwara itu seperti merintangi, menutupi ya. Itu tidak harus seseorang itu misalnya pejam mata atau katakan menutup telinga, tidak. Apalagi menutup hidung, tidak bisa bernafas malahan. Ya, tidak harus demikian, tetapi tetap menggunakan mata, tetap menggunakan telinga, tetap menggunakan hidung, apalagi hidung ya, jadi harus digunakan terus. Tetap menggunakan mulut untuk makan. Nah, kita menggunakan jasmani, ya termasuk ya itu jasmani kita gunakan, ada sentuhan panas, ada sentuhan dingin dan lain sebagainya. Tetap digunakan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketika indera-indera ini, landasan indera ini bersentuhan dengan objek, batin dijaga. Tidak terseret dengan kotoran batin. Nah, ini yang terpenting. Melakukan itu disebut indriya sangwara. Maka begitu duduk, meditasi, memejamkan mata, terbiasa batin terkendali, karena pengendalian indriya, maka seseorang akan cenderung mudah tenang atau cenderung lebih tenang. Nah, yang kedua ini indriya sangwara juga penting. Jadi yang pertama aturan kemoralan, praktik sila, yang kedua adalah indriya sangwara. Nah, yang ketiga yang juga sangat penting adalah memiliki rasa puas. Ya, rasa puas ini adalah santuto atau santosa. Rasa puas di dalam penggunaan terutama adalah 4 kebutuhan pokok. Makanya kan kita sebagai biku Samnera Tasilani setiap pagi dan sore kita merenungkan tentang bagaimana menggunakan 4 kebutuhan pokok secara bijak. Nah, ini untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya pikiran tidak terseret oleh kotoran batin. Yang kedua adalah supaya merasa puas, merasa santuti dengan apa yang dimiliki. Jadi tidak berlebihan, tidak mencari-cari. Kita makan itu adalah sekedar untuk mempertahankan hidup. Bukan untuk kecantikan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk kesenangan, tetapi adalah untuk mempertahankan hidup agar bisa mempraktikkan kehidupan bermoral, agar bisa mempraktikkan kehidupan yang luhur. Dan makan bukan berlebihan sampai sakit karena kekenyangan ataupun kurang masih sakit karena kelaparan, tidak. Tetapi makan secara proporsional. Mata nyuta cak batasming. Jadi mengetahui ukuran di dalam makan. Nah, ini salah satunya. Tujuannya adalah apa? Supaya kotoran batin yang muncul karena makanan itu tidak akan muncul. Nah, ketika makanan itu enak sementara tidak ada perenungan, maka di situ akan memunculkan keserakahan. Ketika makanan itu tidak enak, tidak sesuai dengan selera, dan tidak ada perenungan, maka di situ akan muncul kebencian. Ada kotoran batin. Tetapi kalau seseorang merenungkan demikian, secara bijak penggunaan makanan, maka kotoran batin tidak muncul. Seseorang akan cenderung menjadi santuti, menjadi puas. Karena apa? Oh, sudah cukup. Tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Nah, juga tidak hanya makanan, tetapi juga berkenaan dengan jubah atau pakaian. Ya, kalau seseorang ini merasa puas dengan apa yang dimiliki, yang terpenting adalah cukup, tidak kurang, tapi tidak berlebihan. Yang terpenting adalah bersih, pantas, layak, kemudian tidak berpikir banyak untuk mendapatkan banyak yang mewah-mewah, batin menjadi puas dengan pakaian atau jubah yang dikenakan, itu juga akan membantu sekali dalam pengembangan batin. Seseorang tidak berpikir-pikir untuk mencari ini dan itu karena sudah merasa puas. Dan tidak hanya pakaian, tempat tinggal juga sama. Yang penting ada tempat berteduh, tempat yang bisa bernaung, digunakan untuk bernaung, bisa untuk digunakan bermeditasi, tidak harus mewah, tidak harus banyak fasilitas. Yang terpenting cukup, itu sudah cukup. Dan merasa puas di situ, merasa nyaman di situ, itu juga membantu sekali seseorang dalam bermeditasi. Malahan kalau kemudian tempat tinggalnya itu terlalu banyak fasilitas,
alih-alih bermeditasi, pikirannya sudah ke sana kemari. Jadi pikirannya itu justru akan terarah kepada berbagai macam kotoran batin, terutama adalah berbagai macam kesenangan indera. Nah, itu juga itu tidak baik. Makanya ya kuti dan sebagainya ya memang seharusnya tidak harus terlalu banyak fasilitas. Yang terpenting cukup. Sudah cukup bisa untuk bernaung, nah itu sudah selesai dan itu membawa kepada rasa puas. Makanya di awal sekali Sang Buddha yaitu membentuk sangga, para biku pun tinggalnya di mana? Ya tinggal di tempat yang terpencil seperti di gunung, di gua, di hutan, ya di kuburan, ya di gubuk, ya jadi membuat gubuk sendiri itu digunakan karena apa ya? Supaya batin menjadi lebih puas. Ya, ini juga penting untuk dalam bermeditasi. Nah, tidak hanya itu, tentu adalah obat-obatan. Juga seseorang hendaknya melatih diri di dalam kepuasan. Artinya tidak harus obat itu yang mahal-mahal ya, tetapi yang terpenting manjur. Ya, makanya pada zaman Sang Buddha ini salah satu obat yang digunakan karena mudah diperoleh itu adalah air kencing. Air kencing sapi. Air kencing sapi itu digunakan untuk obat. Dan bahkan sampai sekarang di negara Buddhis, ya bukan negara Buddhis, tapi negara yang mayoritas Buddhis seperti di Sri Lanka itu para biku hutan itu masih menggunakan herbal. Jadi ada semacam daun-daun yang itu ditumbuk, dibuat kapsul, nah kemudian dicelupkan, direndam beberapa hari di air seni sapi. Nah, itu dijadikan sebagai obat. Dan saya juga pernah menggunakan juga. Jadi pada saat itu karena diberitahu ini adalah herbal yang dicelupkan di air kencing sapi, ini bisa digunakan untuk obat. Saya coba untuk saya gunakan itu kan, saya telan. Tapi sayangnya belum bisa menelan. Jadi begitu masuk ke mulut sudah bau begitu. Wah, apa pokoknya gitu kan. Bau bisa kencing ditelan. Ya? Bau kencing. Iya, bau kayak gitulah pokoknya itu. Jadi tidak bisa ditelan, ya sudah muntah lagi. Tetapi itu digunakan pada zaman Sang Buddha, digunakan. Dan itu dikatakan sebagai yang terbaik, walaupun itu rasanya tidak enak, tetapi itu manjur. Itu juga. Nah, orang puas dalam obat-obatan demikian itu juga bagian dari praktik yang membawa kepada ketenangan dalam meditasi. Maka santuti juga penting, rasa puas juga penting. Dan sebenarnya kalau kita tuh bisa berpikir demikian, sebenarnya enak sekali, nyaman sekali. Kita tidak perlu kemudian berpikir seperti yang lain, misalnya yang lain punya ini dan itu, enggak apa-apa. Dalam pengembangan batin justru memiliki sedikit itu justru adalah yang terbaik. Dalam pengembangan batin, kita memiliki sedikit, asal cukup, tidak berlebihan, itu yang terbaik. Kita memiliki sedikit keinginan abhicca, itu justru yang terbaik. Ketimbang kita memiliki banyak keinginan mahicca, oleh Sang Buddha tidak dianjurkan. Nah, kalau kita itu punya sedikit keinginan, kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, tidak berlebihan, itu justru yang mendukung dalam pengembangan batin. Kita tidak kaya dalam fasilitas, tidak kaya dalam materi, tapi kita kaya dalam pengembangan batin kita. Dan itu jauh dan lebih baik, lebih unggul, lebih mulia ketimbang kaya di dalam materi. Nah, kalau kita bisa membawa batin ke sana, itu juga sangat membantu di dalam pengembangan batin, terutama nanti mengarah kepada pencapaian jana. Maka santuti nomor 3 juga penting. Jadi yang pertama ada kemoralan, yang kedua, indriya sangwara, pengendalian indriya. Yang ketiga adalah santuti. Nah, kemudian yang keempat, selain santuti, kita juga dianjurkan oleh Sang Buddha untuk selalu memiliki yang disebut sebagai jagara. Nah, jagara itu adalah wakefulness. Nah, wakefulness itu semacam batin itu selalu terjaga. Jadi jagara itu seperti batin yang terjaga. Barangkali kata jagara, kata jaga itu juga sebenarnya berasal dari kata jagara dalam bahasa Pali. Batin selalu terjaga. Nah, terjaga di sini mengacu kepada batin kita itu selalu diarahkan untuk melenyapkan apapun pikiran yang buruk dalam setiap
apa yang kita lakukan. Jadi Sang Buddha menyampaikan bahwa dalam praktik jagara ini, praktik yang membawa batin senantiasa terjaga, itu praktik di mana kecuali pada saat kita tidur, jadi pada saat kita tidur kalau zaman Sang Buddha itu adalah di jaga malam kedua. Jadi ada jaga malam pertama sekitar jam 6 sampai jam 10, jaga malam kedua jam 10 sampai jam 2, dan jaga malam ketiga jam 2 sampai jam 6. Nah, tidurnya kalau zaman dulu itu dijaga malam kedua, yaitu jam 10 sampai jam 2. Nah, selain di masa tidur, semua dari pagi sampai nanti malam itu digunakan untuk menjaga pikiran. Jadi ketika siang hari, apakah pada saat berpindah patah, pulang dari pindah patah, pada saat makan, pada saat berjalan, itu digunakan untuk menjaga pikiran. Tidak membiarkan kotoran-kotoran batin, kotoran-kotoran yang merintangi batin, itu muncul di sana. Nanti pada saat jaga malam pertama, juga dilakukan hal yang sama. Tidak membiarkan pikiran-pikiran yang buruk itu berkembang. Kemudian pada saat jaga malam kedua, istirahat. Dan jaga malam yang terakhir sekitar jam 2 sampai jam 6 pagi itu juga dilakukan untuk bermeditasi, yaitu membawa batin terjaga, dijaga dari pikiran-pikiran buruk yang merintangi pengembangan batin. Nah, artinya kalau ada keserakahan, kebencian, ada apapun kotoran batin yang muncul, mengupayakan untuk bagaimana tidak muncul atau bagaimana untuk lenyap. Nah, ini juga penting. Jadi artinya itu bahwa sebelum mencapai jana itu ada latihan-latihan yang juga harus dimiliki. Seseorang harus punya moral yang baik, seseorang harus punya pengendalian indera yang baik, seseorang harus punya santuti rasa puas, seseorang juga harus senantiasa menjaga batinnya setiap saat untuk tidak membiarkan kotoran batin muncul. Nah, yang kelima, seseorang juga harus memiliki sati sampajanya, perhatian, eling, dan kebijaksanaan. Atau dengan istilah kalau orang Jawa mengatakan eling lan waspodo, eling dan waspada. Artinya bahwa dalam setiap aktivitas yang dilakukan, seseorang mengupayakan untuk senantiasa sadar, senantiasa penuh perhatian, tahu apa yang dia lakukan. Ketika berjalan dia tahu, ketika duduk dia tahu, ketika dia makan, ketika dia minum dia tahu, ketika dia buang air besar, buang air kecil dia tahu. Itu adalah sati perhatian. Nah, selain yaitu tahu atau selain dia itu punya perhatian terhadap yang dilakukan dalam setiap aktivitas yang dilakukan, termasuk ketika bicara juga dia tahu, ketika diam juga dia tahu. Selain itu juga harus memiliki sampajanya atau pengetahuan, pemahaman yang benar, mengetahui bahwa apa yang sedang dia lakukan ini adalah bermanfaat. Jadi tidak hanya sekedar saya tahu, saya sadar, saya sedang berjalan. Tetapi kita pun juga dianjurkan untuk tahu bahwa apa yang kita lakukan dalam saat kita berjalan itu sesuatu yang bermanfaat. Itu juga penting untuk dipahami. Sebagai contoh adalah yaitu kita berjalan. Berjalan saja, tapi berjalan di sini ada tidak tujuannya. Apakah hanya sekedar jalan-jalan doang? Kalau hanya sekedar jalan-jalan doang, ya semua orang tahu. Sekarang saya sedang jalan-jalan. Tahu. Tetapi juga harus dipahami, harus ada pemahaman, pengetahuan bahwa manfaat dari saya sedang melakukan ini itu apa? Ada tidak manfaatnya? Ada tidak kerugiannya? Nah, kalau kemudian di situ adalah punya pemahaman bahwa saya berjalan dalam konteks meditasi, dalam konteks meditasi jalan, dalam konteks untuk pengembangan perhatian itu sendiri. Itu juga baik. Artinya ada perhatian tapi juga ada pemahaman bahwa ini baik. Ini akan mengarahkan kepada ketajaman kesadaran. Apalagi ditambah lagi pemahaman mengenai bahwa yang sedang berjalan ini sesungguhnya sekedar gugusan, sekedar hubungan dari batin dan jasmani. Nah, di situ tidak ada yang namanya entitas, tidak ada yang namanya inti, yang ada sekedar hubungan batin dan jasmani. Nah, kalau ada pemahaman demikian disertakan di sana,
itulah yang disebut sebagai sati sampajanya. Atau pada saat kita misalnya duduk meditasi. Pada saat duduk bermeditasi, kemudian tiba-tiba ada keinginan untuk berdiri, keinginan untuk mengubah posisi. Ketika itu terjadi, ya karena ada sati, ada perhatian, maka dia tahu, dia waspada, dia eling, dia sadar bahwa ada keinginan untuk berdiri atau mengubah posisi duduk. Nah, tetapi tidak hanya demikian. Harus ada juga kebijaksanaan yang mana di situ ada pemahaman saya ini punya keinginan untuk berdiri atau mengubah posisi duduk, itu tujuannya apa? Harus tahu. Oh, ternyata karena memang sudah kebelet mau ke toilet gitu kan, dan itu tidak bisa ditahan lagi. Ya nggak apa-apa. Tahu begitu memang dia harus berdiri dan kemudian pergi ke toilet. Nah, pemahaman demikian juga penting. Sehingga apa? Oh, ini bermanfaat. Ini bermanfaat bagi saya untuk bisa lebih nyaman. Kalau saya menahan, yaitu untuk tidak pergi ke toilet, itu berbahaya. Misalnya begitu. Tetapi kemudian ada juga pemahaman, wah, ternyata keinginan untuk berdiri, keinginan untuk mengubah posisi duduk disebabkan karena bosan. Tahu ada kebosanan di situ. Nah, begitu tahu ada kebosanan, muncul sebuah perenungan, wah, bisakah kalau saya bertahan untuk sementara waktu? Ya, baik untuk bertahan untuk sementara waktu, ya barang 5 menit, 10 menit, cobalah saya rasakan, saya lihat bosan itu seperti apa. Nah, memahami demikian sehingga seseorang tidak kemudian mengubah posisi duduk, bertahan di situ, memperhatikan rasa bosan, melatih kesabaran di situ, melatih keseimbangan batin di situ. Nah, itu adalah ada sampajanya. Ada sati perhatian, ada juga sampajanya. Nah, kalau dalam apapun yang kita lakukan selalu mengarah kepada sati sampajanya, eling lan waspodo, ada perhatian dan juga kebijaksanaan, maka itu juga membantu sekali dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin, membawa kepada ketenangan yang pada akhirnya membawa kepada pencapaian jana. Nah, baru kalau seseorang sudah terbiasa, terlatih dalam latihan-latihan ini, seseorang terlatih di dalam kemoralan, di dalam indria sangwara, di dalam rasa puas, di dalam batin yang senantiasa terjaga, dan juga seseorang terlatih di dalam sati sampajanya, hidupnya penuh perhatian dan kebijaksanaan. Nah, baru Sang Buddha mengarahkan kepada siswa beliau, para siswa beliau, untuk cobalah pergi ke hutan, atau pergi ke bawah pohon, ke pangkal pohon, pergi ke tempat kosong, atau ke lembah gunung, ke gua, atau ke kuburan, atau mencari tempat gubuk, membuat gubuk terbuat dari jerami, dan di sana, ini penting, mempraktikkan niwarana pahana, yaitu melenyapkan 5 rintangan batin yang kita sudah berbicara. Nah, baru mengupayakan untuk melenyapkan 5 rintangan batin. Dan ini akan lebih mudah. Karena apa? Karena dari awal sudah dilatih batinnya, kemoralannya, pengendalian indranya, sehingga ketika mengatasi 5 rintangan batin, itu akan jauh lebih mudah. Nah, 5 rintangan batin itu tidak lain adalah yaitu melenyapkan kamacanda, ya, keinginan-keinginan berkenaan dengan kenikmatan indera, dan itu akan lebih mudah. Kenapa? Seseorang sudah punya indria sangwara, batinnya selalu puas, batinnya selalu terjaga, dia penuh perhatian dalam hidupnya, maka kesenangan indera tidak akan begitu banyak, katakan, menguasai pikirannya dan mudah dilenyapkan. Yang kedua adalah melenyapkan vyapada, kebencian, ketidaksukaan. Batin yang tenang karena pengendalian indera, karena kemoralan, karena rasa puas, maka kebencian juga tidak akan mudah menguasai. Yang ketiga adalah tinamida, melenyapkan kemalasan dan juga rasa ngantuk. Karena batin seseorang itu terkendali, senantiasa terjaga, penuh kewaspadaan, penuh perhatian, maka memungkinkan seseorang untuk tidak begitu banyak yaitu terseret oleh kemalasan ataupun ngantuk, dan itu mudah untuk dilenyapkan.
Nah, yang keempat adalah kegelisahan, kekhawatiran juga sama. Yaitu batin yang gelisah, yang khawatir juga tidak akan begitu banyak menguasai karena sudah melatih batinnya sepanjang yaitu tindak tanduk dan ucapannya. Dan yang kelima adalah keraguan-raguannya. Seseorang yang hidupnya senantiasa waspada, penuh kebijaksanaan, keraguan juga tidak akan begitu banyak menguasai pikirannya sehingga mudah untuk dilenyapkan. 5 rintangan batin ini dilenyapkan, baru kemudian seseorang masuk ke jana pertama, masuk ke jana kedua, jana ketiga, dan juga masuk ke jana keempat. Nah, ini adalah jalan yang telah dipaparkan, diberikan oleh Sang Buddha dalam upaya untuk membawa kepada pencapaian jana. Maka pencapaian jana itu tidak sekedar pokoknya meditasi, duduk, fokus dengan objek, tidak peduli dengan yang lainnya, tidak. Tetapi pencapaian jana ini adalah sebuah kulminasi, sebuah pencapaian yang tinggi, yang di situ muncul karena apa? Latihan-latihan lainnya juga. Karena seseorang itu memang punya kemoralan yang baik, punya indriya samwara, pengendalian indera, orang tersebut itu punya rasa puas, batinnya itu tidak banyak keinginan, jadi alih-alih mahicak banyak keinginan, tetapi justru apicak sedikit keinginan, rasa puasnya juga di sana ada, batin orang demikian juga senantiasa terjaga untuk tidak membiarkan kotoran batin itu menguasai pikiran, dan juga seseorang juga memiliki sati sampajanya, perhatian, kewaspadaan, dan juga kebijaksanaan. Maka seseorang ketika masuk ke hutan, ke tempat yang sepi, di sana melenyapkan 5 rintangan batin, pencapaian jana sangat memungkinkan untuk bisa dicapai. Dan itulah yang sebenarnya menjadi poin penting yang memang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwasanya pencapaian jana harus dibarengi dengan latihan-latihan lainnya. Ya, jadi secara singkat ada latih sila, indriya samwara, santuti, ada jagaro, dan juga sati sampajanya, yang pada akhirnya adalah niwarana pahana atau pelenyapan dari 5 rintangan batin. Ya, saya kira untuk pemaparan pada pagi hari ini demikian, dan untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bisa ditanyakan. Ya, terima kasih. Saya Heru ingin bertanya, Bante. Ya, silakan satu-satu ya. Heru, Bante. Ya. Saya kemarin itu sedikit ada perenungan, Bante, dari Owada Patimuka. Itu kan pertama membahas bahas Catari Arya Sacani. Tapi yang bagian penyebab duka sama dukanya itu kurang paham, Bante. Jadi kan di di Catari Arya Sacani di sana dijelaskan kalau duka itu kayak dukado mana supaya dan seterusnya gitu loh, Bante. Yeah. Tapi yang seterusnya itu ada awija gitu, Bante. Itu kan awija bentuknya 3. Itu mohon dijelaskan, Bante. Saya kurang nggih soalnya. Iya. Iya, di sana kalau untuk di Owada Patimuka untuk penyebab duka sebenarnya lebih kepada tanha ya, bukan awija ya. Jadi di sana kan yayang tanha punubawika nandiraga sagata tatra binandini siatidam, nah kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Begitu ya. Jadi benar, Bang. Penyebab duka oleh Sang Buddha itu, atau katakan yang menyebabkan kemunculan duka penderitaan, tidak lain adalah tanha. Tanha itu adalah nafsu keinginan atau kegandrungan. Tanha itu seperti kehausan. Haus, ya, kehausan. Nah, di sini adalah tanha, nafsu keinginan, kegandrungan atau kehausan yang juga disertai oleh nandi dan raga. Nandi adalah kesenangan, raga adalah keserakahan. Nafsu keinginan yang disertai oleh kesenangan dan juga keserakahan, yang mana seseorang mencari kenikmatan kesana kemari, tatra binandini. Jadi dari tanha yang disertai oleh kesenangan dan juga keserakahan, nah seseorang mencari kesenangan kesana kemari, yang mana di situ ada 3 jenis tanha yang menyebabkan seseorang menderita.
Yaitu yang pertama adalah kama tanha, nafsu keinginan untuk selalu mencari kesenangan indera, itu juga penyebab penderitaan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah bahwa tanha, nafsu keinginannya berkenaan dengan kemenjadian atau ingin bertahan, ingin melekati, ya, ingin terlahir di alam-alam tertentu. Dan yang ketiga adalah bahwa tanha, nafsu keinginannya berkenaan dengan yaitu pemusnahan atau tidak ingin menjadi. Nah, pertama adalah kama tanha. Kenapa kama tanha ini disebut sebagai penyebab kemunculan duka? Kenapa duka, penderitaan muncul? Karena nafsu keinginan berkenaan dengan kesenangan indera. Ya jelas, kalau kita perhatikan sekarang, segala bentuk pertengkaran, konflik, dan sebagainya, segala bentuk penderitaan yang ada, kebanyakan itu muncul karena yaitu kesenangan indera. Dari yang pertengkaran, konflik, penderitaan yang paling sederhana, sampai yang paling besar, seperti perang antara satu negara dengan negara lain, itu umumnya disebabkan karena rebutan kesenangan indera. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan di dalam salah satu khutbah Cula Dukkha Kanda Sutta, disebabkan karena kesenangan indera, seseorang bertengkar, ya, orang tua bertengkar dengan anak-anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, kemudian satu keluarga dengan tetangga lainnya, raja dengan raja. Itu disebabkan karena kesenangan indera. Mereka bertengkar memperebutkan kenikmatan indera. Dan itu membawa kepada penderitaan. Belum lagi adalah ketika seseorang ini ingin mendapatkan kesenangan indera. Dia harus ya bertahan dari panas, dari dingin, dari hujatan orang dan sebagainya. Itu juga penderitaan. Dan belum lagi adalah ketika seseorang yaitu harus melakukan banyak kejahatan. Karena apa? Karena kesenangan indera. Dan dia tidak hanya menderita sekarang, tapi juga menderita setelah kematian. Maka Sang Buddha menyampaikan, apa sada bikawi kama, bahu duko adinawo bahwa bio. Bahwa yang dimaksud dengan kesenangan indera ini hanya memiliki sedikit kepuasan. Memang ada kebahagiaannya. Ada rasa puasnya, tetapi sedikit apa? Jadi apa asada? Sedikit kepuasan. Sementara penderitanya itu lebih banyak bahu duko. Ya, seseorang hanya ingin mendapatkan yaitu kesenangan yang sifatnya adalah sesaat, dia harus banyak menderita. Dan lebih banyak lagi adalah bahaya yang muncul dari kesenangan indera itu. Ya tadi, orang melakukan berbagai macam kejahatan itu disebabkan karena keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Seseorang bisa membunuh, seseorang bisa mencuri, seseorang bisa melakukan tindakan asusila, seseorang bisa berbohong, memfitnah, berkata kasar, itu semua karena kesenangan indera. Dan itu adalah penyebab penderitaan. Ya, seseorang mabuk-mabukan, terseret ke dalam drug, narkotik, itu semua adalah karena apa? Kesenangan indera. Dan akhirnya menderita. Nah, ini adalah yang pertama. Mengapa kesenangan indera, yaitu kenikmatan atau keinginan untuk menikmati kesenangan indera, adalah penyebab duka. Nah, yang kedua adalah bahwa tanha, bahwasanya nafsu keinginan yang berkenaan dengan keinginan untuk menjadi itu juga penyebab duka penderitaan. Yang dimaksud dengan bahwa tanha di sini keinginan yang berkenaan dengan untuk menjadi atau kemenjadian itu bisa muncul dari yaitu nafsu keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indera. Sebagai contoh adalah pertama, kalau misalnya kita mendapatkan kesenangan indera tertentu, kemudian di situ ada pemikiran, ada kecenderungan untuk mempertahankan, untuk menggenggam, tidak melihat bahwa itu suatu saat mengalami perubahan. Nah, keinginan untuk bertahan, keinginan untuk menggenggam, itu adalah bahwa tanha. Itu baru apa? Kesenangan indera. Bahkan ketika kita punya ide, punya gagasan, punya pandangan, kemudian kita genggam erat-erat, kita lekati erat-erat, itu juga bagian dari bahwa tanha. Keinginan untuk menjadi, keinginan untuk mempertahankan.
Nah, keinginan untuk mempertahankan di situ apapun itu juga penyebab penderitaan. Karena apa? Apapun yang kita pertahankan, cepat atau lambat pasti mengalami perubahan, pasti berpisah dari kita. Kalau kita punya keinginan untuk mempertahankan sesuatu dan sementara itu adalah tidak kekal, dan ketika perpisahan terjadi, perubahan terjadi, disitulah penderitaan. Atau ketika misalnya gagasan kita, ide kita, pandangan kita, yang kita anggap sebagai yang paling benar, kita genggam erat-erat, kita tidak mau melepaskannya, tidak, katakan di situ tidak ada pelepasan batin. Begitu ada orang datang dengan pandangan yang berbeda, benturan dengan pandangan kita, di situ ada penderitaan. Maka bawah tanha adalah juga penyebab penderitaan. Belum lagi adalah keinginan untuk terlahir di alam lain. Itu juga penyebab penderitaan. Nah, yang ketiga adalah bawah tanha. Itu kebalikannya. Kalau bawah tanah itu adalah keinginan untuk menjadi atau untuk mempertahankan, nah bawah tanah justru keinginan untuk tidak mempertahankan. Itu juga penyebab penderitaan. Karena apa? Karena di situ ada kebencian. Ada patiga, ketidaksukaan. Sebagai contoh adalah kita bersentuhan dengan objek yang tidak menyenangkan. Melihat objek, mungkin seseorang yang tidak kita sukai, yang dulu mungkin pernah mencela kita, menghina kita, telah merugikan kita. Kemudian di situ ada penolakan. Penolakan, ada keinginan untuk menolak. Ya, misalnya melihat orang demikian, kemudian karena ada keinginan untuk menolak, kemudian jalannya menyimpang, melipir ke tempat lain. Atau jalan pun juga tidak mau melihat orang tersebut. Ketika ditanya pun juga ya tidak mau menjawab, atau mungkin melototi dengan kebencian. Itu adalah bawah tanah. Dan nafsu keinginan untuk menolak, untuk tidak berhadapan dengan yang tidak disukai. Nah, itu adalah bawah tanah. Nah, itu ada juga penyebab penderitaan. Ya, seperti misalnya yang lain, contoh lain adalah ketika bermeditasi. Ya. Ketika bermeditasi, kemudian ada badan yang sakit, punggungnya sakit, kakinya kesemutan. Di situ muncul keinginan yang kuat untuk bagaimana melenyapkan rasa sakit. Itu bawah tanha. Ada keinginan untuk musnah dari rasa sakit, untuk tidak mempertahankan rasa sakit. Nah, apapun bentuk keinginannya, ingin menggenggam atau ingin menolak, itu adalah sebab penderitaan. Itulah kenapa di dalam meditasi kita diajak bagaimana kita melihat objek tanpa kita memunculkan keserakahan ataupun penolakan, sekedar melihat objek. Untuk apa? Untuk melatih batin kita agar tidak terseret oleh penolakan dan juga keserakahan, oleh nafsu keinginan, ya, supaya tidak memunculkan wibawa tanha atau bhawa tanha. Jadi sekedar melihat. Itu latihan. Tetapi batin kita itu sangat sensitif, selalu diombang-ambingkan oleh suka ketika itu tidak, ketika itu menyenangkan, ya, kemudian digenggam bawah tanah, atau kemudian terseret oleh wibawa tanha, menolak, mengingkari, tidak mau, membenci. Dan itu semua adalah sebab penderitaan. Nah, itu yang dimaksud dengan sebab penderitaan. Jadi yayang tanha punubawika nandiraga zagata tatra binandi seyatidang kama tanha bawa tanha vi bawa tanha. Jadi yang dimaksud lebih kepada tanha, ya, tidak disebutkan awija, tetapi bukan berarti kemudian awija tidak ada di sana, ya, awija ada di sana. Ya, karena apa? Karena orang tidak memahami bahwa penyebab penderitaan itu adalah tanha, itu awija juga. Itu juga ketidaktahuan juga. Karena ketidaktahuan yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah tidak tahu ini duka, ini sebab duka, ini lenyapnya duka, ini jalan untuk melenyapkan duka. Nah, tidak tahu bahwa tanha, nafsu keinginan itu adalah penyebab duka, itu adalah awija. Maka walaupun tidak disebutkan adanya awija di sana, tetapi awija berada di sana. Ya, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih Bante, komplit. Ya, baik. Yang lain silakan.
Bante, saya mau tanya Bante. Silakan ya. Bante, kalau kayak apa yang tadi dijelaskan Bante di awal itu kayak keinginan-keinginan batin. Nah, terus kalau kayak apa namanya impian seseorang gitu Bante nanti ke depannya mau bermimpi jadi gini-gini itu juga masuk kotoran batin nggak Bante? Karena timbul keserakahan nantinya. Ya, tergantung pada apa yang diimpikan. Ya, jadi tergantung. Yang diimpikan itu sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau masih dalam konteks yang bermanfaat itu masih wajar. Bahkan mau tidak mau bahwasanya saat kita mempraktikkan dhamma sekalipun itu harus ada keinginan. Harus ada keinginan. Maka Sang Buddha atau katakan di dalam kitab Kulasan itu ada 3 jenis keinginan, yaitu kama canda, katu kangyata canda, dan dhamma canda. Ya, jadi kama canda itu adalah keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indera. Itu memang di situ pasti disertai dengan kotoran batin, keserakahan ataupun kebencian. Keserakahan ketika itu adalah yang menyenangkan, objek-objek yang menyenangkan. Kemudian di saat yang sama juga ada kebencian terhadap objek-objek yang tidak menyenangkan. Memang itu adalah harus kita akui itu ada disertakan di sana kotoran batin. Tetapi juga ada keinginan yang lain, yaitu katu kangyata canda, yaitu keinginan yang sifatnya wajar. Seperti kita ingin makan, ingin minum, ingin istirahat, ingin mandi, ingin buang air besar, buang air kecil, itu wajar. Bahkan Sang Buddha, para arahanta juga masih melakukan. Itu wajar. Tetapi kemudian kalau seseorang misalnya ingin makan, itu wajar. Tapi kalau kemudian ditambah, ingin makan, maunya hamburger saja misalnya begitu, itu sudah nafsu keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indera. Itu kotoran batin. Sebenarnya itu kotoran batin harus kita akui. Nah, kemudian yang ketiga adalah dhamma canda. Keinginan yang berkenaan dengan dhamma atau berkenaan dengan yaitu hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Itu sesuatu yang justru harus dikembangkan. Jadi selama kita itu hidup di alam tumimba lahir, keinginan demikian itu harus ada. Keinginan yang kata lebih mulia, lebih tinggi, misalnya keinginan untuk bermeditasi, keinginan untuk praktek sila, keinginan untuk mempunyai indriya sangwara, keinginan untuk bertekad pokoknya mulai hari ini saya harus misalnya hidup dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, itu harus ada di sana. Bahkan dalam konteks berumah tangga, Anda sebagai berumah tangga, kemudian punya cita-cita, punya keinginan, saya harus punya pekerjaan yang baik, punya penghasilan yang baik, sehingga saya bisa survive dengan baik, saya bisa membantu orang tua, bisa membantu anak istri, itu adalah baik, itu sesuatu yang harus dimunculkan sebagai seorang berumah tangga. Karena apa? Tahu tujuannya. Tujuannya adalah baik. Dan itu bahkan Sang Buddha pernah menyampaikan kepada para berumah tangga. Dalida yang bikawit duka lukasming kama bukino. Wahai para biku, bahwasanya kemiskinan itu adalah penderitaan bagi seorang berumah tangga. Artinya seseorang itu harus apa? Harus punya katakan hal yang baik di dalam yaitu kekayaan, di dalam ekonomi itu harus punya. Karena apa? Karena miskin itu adalah penderitaan. Ya, jadi berumah tangga mempunyai kekayaan itu penting, mencari kekayaan itu penting. Karena apa? Karena memang itu dibutuhkan. Hanya saja nanti yang membedakan adalah seseorang yang memahami dhamma, punya cita-cita untuk bisa kaya, tetap dia melakukannya sesuai dengan dhamma. Jadi tidak sampai kemudian membunuh, tidak sampai kemudian mencuri, tidak sampai kemudian melakukan tindakan asusila, tidak kemudian sampai berbohong, tidak. Dia melakukannya sesuai dengan dhamma, dan itu baik. Dan setelah mendapatkan kekayaan pun juga dia akan menggunakannya dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang sesuai dengan dhamma. Digunakan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, untuk berdana, itu baik. Nah, oleh sebab itu, nggak apa-apa punya cita-cita, dan itu penting sebagai seorang berumah tangga, tetapi punya cita-cita yang di sana juga disertakan kebijaksanaan, disertakan pemahaman yang benar, bahwasanya itu adalah untuk hal yang baik, untuk hal yang bermanfaat, dan itu tidak masalah.
Jadi tidak perlu takut bahwa itu nanti adalah kotoran batin. Ya memang ada kalanya dalam memiliki cita-cita itu ada kotoran batin, tapi kalau kemudian seseorang hidup penuh perhatian, penuh kewaspadaan, kemudian tidak sampai terseret oleh kotoran batin, ya itu masih baik. Itu penting di sana. Dan yang terpenting adalah cita-cita, keinginan, tetapi juga disertai kebijaksanaan sehingga seseorang tidak terseret lebih jauh ke dalam berbagai macam kotoran batin. Ya, saya kira demikian ya. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Baik. Oke, dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan meditasi, saya persilahkan. Saya Bante. Ya, silakan. Ya, baik. Yang ditekan Bante itu ada menjelaskan tentang obat-obatan, Bante ya. Yang pada zaman sebelumnya itu obatan yang dipakai itu yang dari air kencing sapi itu kan diolah. Yeah. Pada zaman sekarang kan Bante kita dituntut untuk mengikuti zaman lah Bante, seperti kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, dengan kemajuan teknologi ini juga kan itu bisa ada mesin-mesin untuk pembuatan obatan dan lain sebagainya. Nah, tentu masyarakat mengonsumsi bukan hanya upasaka-upasika tapi para biku juga mengonsumsi obat-obatan yang mahal seperti. Nah, dan juga banyak sekali masyarakat itu mengatakan bahwa obatan yang mahal itu sekarang itu yang paling ampuh Bante. Nah, kemudian dengan kemajuan teknologi ini juga bisa menimbulkan kemalasan bagi seseorang Bante. Jadi dengan adanya misalnya dengan adanya gadget itu seseorang misalnya mau lakukan sesuatu itu jadinya malas Bante. Itu bagaimana Bante? Ya, sebenarnya ada sisi negatif dan positifnya. Jadi memang dengan kemajuan teknologi, sisi positifnya itu adalah berbagai macam kemudahan itu ada. Ya, jadi kita mudah untuk mendapatkan berbagai macam hal, termasuk obat-obatan juga. Itu juga mendapatkan kemudahan. Dan juga itu lebih, ya bisa kita katakan lebih ampuh sebenarnya, ketimbang obat-obatan tradisional, lebih ampuh. Tetapi juga memang ada sisi negatifnya, yaitu seseorang kemudian menjadi lebih malas. Itu memang berbahaya. Oleh sebab itu ya, seseorang yang memang tahu tentang Dhamma, ya lebih baik memang harusnya hati-hati. Di tengah-tengah kemudahan, seseorang kemudian tidak lengah. Kalau tidak hati-hati memang ya demikian, menjadi lengah, semakin malas. Bahkan dengan sekarang adanya akses dari berbagai informasi yang ada, kalau tidak hati-hati kan semua informasi itu dimasukkan, dimakan. Yang buruk-buruk pun juga akan tanpa ada filterisasi, tanpa difilter, itu akan pokoknya dimasukkan semua. Itu bahaya. Makanya harus hati-hati. Intinya adalah di tengah-tengah perubahan yang seperti ini, yaitu harus hati-hati, gitu aja intinya. Atau harus punya perhatian. Dan itu sebenarnya telah disampaikan Sang Buddha sebelum beliau parinibbana. Beliau menyampaikan Vaya Dhamma Sanggara Apamadena Sambadeta, bahwa segala sesuatu yang berkondisi memiliki sifat berubah, lenyap. Vaya Dhamma, mengalami pelenyapan atau berubah. Maka Apamadena Sambadeta, kalian hendaknya apa? Berjuang dengan waspada, atau kalian hendaknya hidup dengan kewaspadaan. Di tengah-tengah perubahan harus waspada. Apalagi zaman sekarang, perubahan yang begitu drastis, dari yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang perubahannya itu sangat cepat. Kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, ya di situ akan memunculkan banyak kotoran batin. Ketika seseorang misalnya di tengah-tengah perubahan, lantas dia tidak bisa, ya katakan mengimbangi perubahan tersebut dengan kewaspadaan, dengan sikap yang bisa beradaptasi, itu juga penderitaan. Karena tidak bisa bertahan di tengah perubahan yang orang harus beradaptasi. Yang kedua, kalau kemudian seseorang terlalu terseret ya oleh perubahan tersebut, sehingga semua, yang tadi salah satunya adalah semua informasi dimakan semua,
tanpa ada filterisasi itu juga berbahaya. Yang buruk-buruk juga dimakan. Dan kalau kemudian seseorang itu terseret oleh berbagai macam kesenangan indera yang itu disediakan oleh kemajuan teknologi yang ada, itu juga menjadi malas, menjadi ya orang mudah mengeluh, mudah tidak bisa punya kesabaran. Itu terjadi. Makanya maaf saja generasi sekarang itu dikatakan pula sebagai generasi strawberry ya. Jadi kan di PDA mengadakan strawberry kan. Itu kelihatannya indah. Strawberry itu warnanya merah, indah, cerah. Tetapi ketika diinjak itu mudah hancur. Nah, anak muda sekarang itu dikatakan kebanyakan ya banyak ya, tidak semuanya adalah generasi strawberry. Punya banyak ide, gagasan, kreativitas. Kelihatannya itu wah luar biasa. Karena apa? Mereka punya banyak informasi. Jadi idenya banyak, gagasannya banyak. Tetapi biasanya mudah mengeluh, mudah tidak bertahan. Karena apa? Terbiasa dengan kesenangan indera. Disediakan dengan berbagai macam kesenangan indera. Maka mudah mengeluh, tidak bisa bertahan, tidak ada kesabaran. Seperti stroberi yang kelihatannya indah, begitu diinjak, itu hancur. Nah, bagaimana kita bisa membawa batin di tengah-tengah perubahan seperti ini, agar kita tidak terseret oleh kemalasan, ketidaksabaran, yang mudah mengeluh, tetapi kita juga bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Itulah kenapa pentingnya kita bermeditasi. Pentingnya kita punya pengendalian diri. Pentingnya kita punya perhatian sati, punya kewaspadaan. Sehingga ketika batin kita sudah yaitu mau mengeluh, kita tahu ini tidak baik, ini tidak bermanfaat. Karena kita punya perhatian dan kita berupaya untuk bagaimana melenyapkan keluhan, melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Karena apa? Karena ya tadi, karena kesenangan indera yang memudahkan orang menjadi malas. Nah, itulah, jadi memang ada dua sisi. Dengan adanya teknologi, berbagai macam kesenangan indera termasuk obat-obatan yang lebih ampuh itu mudah kita peroleh. Berbagai macam informasi mudah kita peroleh. Tapi kalau kita tidak hati-hati, informasi yang buruk pun juga akan kita makan. Sehingga apa? Menjadi dampak atau berdampak burukan bagi kita. Dan juga berbagai macam hal yang tidak baik juga kita akan terseret ke sana, sehingga kita mudah mengeluh, tidak punya kesabaran, dan itu juga tidak baik. Makanya di sini praktik meditasi yang di dalamnya ada perhatian, ada kebijaksanaan, ada pengendalian diri, ada kemoralan, ada rasa puas, itu juga harus dimunculkan dalam hal ini, harus dimunculkan supaya tidak menderita karena perubahan yang begitu drastis di era 4.0 ya 4.0. Ya, terima kasih, saya kira demikian ya, harus kita perhatikan. Baik Bante, terima kasih Bante. Iya. Iya, saya kira demikian. Jadi intinya adalah bahwa dalam upaya seseorang membawa kepada batin yang tenang, batin yang meditatif dalam konteks membawa kepada pencapaian jana, maka faktor-faktor lain juga harus diperhatikan. Kemoralan diperhatikan. Indriya sangwara, pengendalian indera juga diperhatikan. Rasa puas dengan apa yang dimiliki juga harus dikembangkan. Menjaga batin atau disebut sebagai jagara, itu juga harus dikembangkan di sana, harus dipraktikkan di sana. Kemudian juga memiliki sati sampajanya, perhatian dan juga kebijaksanaan. Baru kemudian mencari tempat yang sepi, melenyapkan 5 rintangan batin. Niwarana pahana. Itulah yang membawa kepada pada akhirnya pencapaian jana. Dan itu yang hendaknya seseorang lakukan dalam upaya untuk membawa batin pada pencapaian jana. Itulah yang memang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa dipahami, bisa diingat, membawa kepada hal yang baik pada kita. Ya, sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.